Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asri dari mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan PGSD angkatan 2024. Oke. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai guru SD mengenai etika profesi guru. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Boleh. 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 Baik. Lanjut ke pertanyaannya aja ya, Ibu. Boleh, mangga. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu memahami konsep dasar etika guru tersebut, Ibu? Nah, untuk inti dari etika profesi guru tersebut, profesi guru adalah tanggung jawab total. Nah, kita ini dipercaya orang tua dan negara buat ngomong, mendidik, ngajar dan mengajari anak-anak. Jadi etika itu adalah semua tingkah laku yang menunjukin kalau kita itu sayang sama anak-anak, berintegritas, berdedikasi, penuh sama pekerjaan ini. Pokoknya kita harus jadi orang yang bisa dicontoh, baik itu di dalam kelas maupun di luar. Baik, apa saja sih prinsip utama yang harus dijunjung oleh guru dalam menjalankan profesinya? Nah, ada beberapa poin ya. Yang pertama, jadi orang tua kedua. Nah, jadi guru itu sebagai orang tua kedua. Nah, kita tuh harus sayang semua anak, kayak anak sayang sama anak-anak itu kayak anak sendiri. Harus sabar karena anak SD kan macam-macam ya tingkahnya. Yang kedua ada adil dan adil tanpa pandang bulu. Nggak boleh ada yang namanya anak emas. Semua anak itu harus diperlakukan sama. Nggak peduli dia pinter, bandel, kaya ataupun kurang mampu. Nah, yang ketiga harus jujur dan terbuka. Nah, nggak boleh bohong, apalagi sama anak-anak. Kalau nilainya yang benar, jangan suka ngegosip. Ya, maksudnya kelak nggak boleh bohong, apalagi sama anak. Nah, kelak. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, terus belajar, nggak boleh stagnan karena kurikulum dan ilmu itu terus maju. Kita harus mau ikut pelatihan biar ilmu ngajar kita itu nggak ketinggalan zaman gitu. Nah, terus ada sinergi sama orang tua. Orang tua itu mitra kita, jadi kita harus sering komunikasi biar tahu perkembangan anak di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya, bagaimana etika guru mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas? Nah, besar banget tuh, kayak 90% keberhasilan itu ada di tangan kita. Nah, anak SD itu kan pastinya meniru kalau gurunya santun, sabar, semangat. Anak-anak pasti ikut nyaman dan semangat belajar. Contohnya nih, kalau kita sering marah-marah atau pilih kasih sama anak itu akan jadi takut nanya. Terus kelas itu menjadi tegang, akhirnya ilmu yang harusnya masuk itu malah mental gitu. Etika kita adalah fondasi dari suasana belajar yang baik. Apa makna profesionalisme bagi seorang guru menurut Ibu itu apa sih? Guru profesional itu artinya menguasai lapangan. Nah, jadi pintar bikin anak ngerti, punya cara ngajar yang asik gitu, punya metodenya sendiri gitu. Ada juga pedagogik, tahu materi yang diajarin dan punya kepribadian yang baik. Guru banget gitu ya, baik, santun dan tulus. Hasilnya jelas, setiap pengajar itu punya tujuan dan kita berusaha agar semua anak bisa mencapai tujuan itu sesuai sama potensinya masing-masing, nggak tunduk sama aturan, kerja sesuai kode etik dan nggak melanggar aturan sekolah, nggak berhenti belajar, mau terus mengupdate diri dan merasa cukup sama ilmu yang sekarang. Baik, bagaimana guru dapat mengembangkan karirnya secara profesionalisme bagi seorang guru menurut Ibu? Nah, gini caranya biar karir guru nggak gitu-gitu aja. Nah, yang pertama ikut komunitas guru yang disebut dengan KKG. Jangan cuma absen, tapi aktif diskusi, sharing sama ide-ide ngajar gitu. Yang kedua ada inovasi di kelas. Coba bikin metode ngajar yang beda, misalnya pakai permainan atau alat atau
pokoknya yang berhubungan lah sama alat-alat peraga kayak gitu. Terus bikin karya nyata, coba bikin penelitian tindakan kelas, itu penting buat kenaikan pangkat atau bikin buku ajar sederhana. Nah terus lanjut sekolah atau pelatihan, kalau kesempatan S2 ambil, atau sering-sering ikut pelatihan yang nyambung sama pekerjaan pada zaman sekarang lah, misalnya soal digital gitu. Apa peran pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan profesionalisme guru ibu? Pentingnya itu nggak bisa ditawar ya. Dunia ini kan cepat banget berubah nih. Dulu kita ngajar cuma pakai papan tulis, sekarang kan harus pakai proyektor atau bahkan bikin video pembelajaran. Pelatihan itu fungsinya buat nge-charger ilmu kita biar kita nggak kaget gitu sama kurikulum baru. Kayak kurikulum Merdeka kan emang lebih ini ya. Dan biar kita tahu cara ngajar paling efektif buat anak-anak milenial. Kalau nggak mau berkembang ya kita nggak akan ketinggalan dan anak-anak jadi bosen gitu. Baik. Kalau menurut ibu sendiri, nilai luhur apa saja sih yang menurut ibu yang wajib dimiliki guru itu seperti apa? Nah, yang paling utama adalah keteladanan. Itu harga mati ya, kita harus jadi contoh dari setiap kata yang kita ucapkan. Nah, yang paling utama adalah keteladanan. Keteladanan itu kan harga mati ya, kita harus jadi contoh dari setiap kata yang kita ucapkan. Nah, yang kedua itu adalah tulus dan sabar. Anak SD itu kan perlu ketulusan, ekstra kesabaran tingkat dewa, kesabaran tingkat dewa ya kalau disebutnya. Kalau kita tulus, anak juga akan bisa merasakannya. Terus empati, coba rasakan yang dirasakan anak, jangan langsung ngejudge kalau anak malas atau bandel, mungkin ada masalah di rumah gitu. Terus kalau anak malas atau bandel mungkin ada masalah di rumah ya. Semangat mengabdi nggak cuma soal gaji tapi juga soal panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik. Bagaimana sih guru dapat menanamkan nilai luhur tersebut kepada siswanya, Ibu? Gampang saja sih, ada 3 cara ya. Yang pertama, tunjukin dulu kita harus jadi contoh nyata. Kalau kita mau anak datang tepat waktu ya kita jangan telat. Kalau kita mau anak sopan kita juga harus sopan gitu sama sesama lah gitu ya. Yang kedua, sisipkan di pelajaran, gak perlu ceramah saat bahas pelajaran, sisipkan nilai baik paling bagus ya, pakai project P5 ya. Di situ semua nilai karakter bisa langsung dipraktikan. Terus yang ketiga, bikin kebiasaan, misalnya pagi harus bersalaman, kayak buang sampah harus pada tempatnya, minta tolong itu harus pakai kata tolong gitu. Pembiasaan rutin itu lebih kuat daripada sekedar teori. Tantangan apa saja yang dihadapi guru dalam menjaga keluhuran profesinya di era modern ini, Bu? Melek teknologi nih, kita dituntut buat bisa IT, bikin media digital, dan ngajarin anak pakai gadget. Padahal mungkin kita sendiri ya gaptek ya. Orang tua zaman now kan ekspektasi orang tua tinggi tuh, kadang gampang protes, bahkan bisa memviralkan masalah sepele di media sosial. Ini bikin pekerjaan kita serba salah, jadi kurikulum yang berubah-ubah baru nyaman sama yang lama, sudah diganti lagi. Terus fokusnya terbagi, kita sering sibuk sama urusan administrasi, waktu buat benar-benar fokus ngajar dan ngomong jadi anak berkurang gitu. Baik. Bagaimana Ibu menilai pentingnya etika guru dalam penggunaan teknologi digital saat ini, Ibu? Penting ya, level emergensi, karena kita sekarang ini kan gak cuma guru di dunia nyata tapi juga guru di dunia maya ya. Jaga privasi anak, jangan pernah asal upload foto atau video anak ke media sosial tanpa izin, itu juga bisa melanggar privasi dan etika. Terus jaga bicara di medsos, status kita itu cerminan profesi ya, jangan sampai postingan kita yang gak penting atau negatif jadi jejak digital yang buruk dan dilihat anak-anak atau orang tua. Nah, contoh etiket digital, kita harus ngajarin anak gimana caranya berinteraksi online dengan sopan. Kita harus jadi contoh yang pertama. Dampak kurikulum Merdeka dan P5 terhadap
profesionalisme guru itu apa sih Ibu? Lebih pede ambil keputusan, gak nunggu perintah terus. Kita dituntut nih bikin RPP atau modul aja sendiri yang relevan sama anak-anak kita. Rajin nongkrong bareng teman guru, sering kolaborasi antar guru mata pelajaran buat bikin proyek P5. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri lagi. Lebih kreatif juga, harus pintar-pintar bikin proyek yang nyambung sama dunia nyata. Anak nggak cuman dari buku paket. Nah, mau ditegur atau mau ngoreksi diri, setiap selesai proyek P5 kita harus mengevaluasi diri kurang apa ya gitu. Ini namanya reflektif. Baik, pertanyaan terakhir dari saya Ibu, bagaimana guru dapat memadukan prinsip etika profesi guru dengan tuntunan pembelajaran abad 21 ini Ibu? Nah, caranya adalah menggunakan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur. Teknologi sebagai alat etika, kita pakai teknologi misalnya quiz online untuk ngajar anak, tapi saat itu kita selalu ingatkan anak buat jujur dan gak nyontek. Itu juga mengajarkan etika gitu, membuat anak jadi warga digital yang baik. Kita harus mengajarkan anak SD tentang Pancasila di dunia maya, gimana caranya bersikap baik, enggak ngebully juga, dan krisis sama berita palsu saat mereka pakai gadget. Apapun metode ngajarnya sih, intinya tetap kasih sayang ya. Mau pakai robot, mau pakai VR atau pakai AI, tujuan utamanya tetap mendidik anak menjadi manusia berkarakter, dan itu harus selalu dipandu oleh etika dan profesi kita sebagai guru gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila dalam pertanyaannya ada hal-hal yang menyinggung ke Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.